Oke, nah rekan-rekan, kita akan lanjutkan membahas tipe customer dari DISC-nya. Nah, kali ini kita akan membahas customer tipe D, ya. Customer tipe D, bagaimana ciri-cirinya, ya. Pada umumnya, orang dominan ini mempunyai ciri-ciri dia lebih mementingkan hasil, dia akan to the point langsung, dan dia kompetitif. Ini ciri utamanya. Tapi kita mau detail lagi, ciri-ciri tipe D seperti apa? Yuk kita lihat, ya. Mengenali pelanggan D-Style. Secara statistik, orang D-Style ini secara umum di Indonesia hanya 18%. Ya. Dan ciri-cirinya, mereka cenderung demonstratif dalam berbicara dan selera. Dan pakaiannya terkenal mahal. Ya. Orang D ini memperhatikan status, mencari produk dan layanan yang terbaik. Ya, ruang kerjanya ini biasanya kalau kita ke tempatnya, entah ke apoteknya, entah kalau ke dokter ke ruang prakteknya, di sana mejanya besar dan banyak plakatnya, banyak piagam dan banyak souvenir, ya, banyak tanda-tanda jasanya. Jadi kalau Anda lihat entah itu di apotek, entah di praktek dokter, ada banyak piagam-piagam, penghargaan-penghargaan, ya kemungkinan orang itu tipenya D, ya. Oke, gaya berjalannya itu cepat dan berani, ya. Itu seperti orang buru-buru ya kesannya, gitu ya. Tipe D seperti itu, ya. Dia kompetitif dan selalu ingin menang, ya. Dan orang tipe D biasanya dia tidak terlalu peduli terhadap detail. Dia mau intinya apa, poinnya apa, ya. Nah, sikap kita dalam menghadapi pelanggan D-Style. Pertama, D-Style ini menyukai orang yang tegas, percaya diri, menguasai hal yang dibicarakan, dan tidak suka orang yang lemah. Maka kalau Anda bertemu dengan tipe D-Style, pelanggan D-Style, jabatlah tangan pelanggan dengan genggaman keras. Ya, lalu tatap matanya, ya, dan cenderungkan badan ke depan, tetap jaga jarak, ya. Suka dengan orang dengan style yang sama, atau kalau Anda bertemu dengan pelanggan tipe D, Anda harus bersikap seperti orang D juga, ya. Nah, jangan berbohong, ya, dan Anda harus low profile tetapi high profit. Artinya apa? Kita jangan bersikap sombong di depan pelanggan D-Style, pengen menang sendiri atau so tahu, ya. Tapi kita mau menampilkan kita memberi keuntungan buat mereka. Nah, ini yang harus Anda lakukan terhadap pelanggan D-Style. Oke, gimana caranya kita berbicara dengan pelanggan D-Style? Ya, bicara dengan pelanggan D-Style harus langsung dan to the point. Ya, suara kita harus keras, suara kita harus jelas, kita harus menunjukkan percaya diri dan langsung, ya, jangan banyak basa-basi, jangan banyak mutar-mutar. Nah, ya, iramanya harus cepat, ya, dan memberi kesan Anda sedang melakukan sesuatu yang penting untuk pelanggan. Nah, pelanggan D-Style tidak suka waktunya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi Anda kalau ketemu pelanggan D-Style, lebih baik Anda straight to the business, berikan keuntungannya apa, dan Anda menawarkan apa, itu buat D-Style menjadi lebih dihargai, ya. Nah, kata-kata yang mengena untuk pelanggan D-Style. Pertama, itu cepat, segera, ya. Sekarang, hari ini, baru, let's do it, unik. Ini kata-kata yang disukai oleh orang D-Style, ya. Atau manfaat, bottom line, atau intinya apa, ya. Pemimpin bidangnya, ya, menang, realisasikan hasil. Nah, inilah kalau Anda berbicara dengan orang D-Style, kata-kata seperti inilah yang mereka sukai. Nah, Anda harus lakukan hal ini kepada orang D-Style. Pertama, bicara jelas, spesifik to the point, ya. Siapkan segala sesuatu dengan teratur, jangan menyimpang dari bisnis, ajukan fakta secara logis, berbicara hanya atas dasar win-win solution, dan berikan pilihan, ya. Jangan dipaksakan, biarkan orang D yang memilih sendiri, tapi kita berikan pilihan. Oke. Nah, senang dengan kata-kata sesuai dengan saran Bapak atau sesuai dengan pilihan Bapak. Jadi dia merasa dihargai,
dia merasa bahwa dia yang menentukan pilihannya, bukan kita. Ya, itu yang harus Anda lakukan kepada pelanggan Dextar. Nah, jangan lakukan ini kepada pelanggan Dextar. Ya, jangan kita bertele-tele membuang waktu mereka. Ya, jangan unorganized atau kita kehilangan barang penting jika kita bertemu dengan pelanggan Dextar. Ya, jangan ngobrol dan ngegosip. Ya, jangan membicarakan kejelekan orang lain. Jangan menyebabkan mereka kehilangan situasi. Artinya apa? Jangan Anda mendominasi pembicaraan dan tidak membiarkan orang desa yang menentukan atau dia yang mempunyai atau orang desa yang memimpin pembicaraan. Dan jangan mengambil keputusan atas nama mereka. Orang D paling tidak suka kalau kita yang mengambil keputusan lalu kita menyebutkan ini pilihan dari Bapak. Enggak. Mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Ya. Jangan menggunakan tangan untuk menunjuk, ya. Karena ini dianggap oleh mereka sebagai tidak menghormati mereka. Berikut petunjuk untuk penjual, ya. Bagi Anda yang mempunyai ciri-ciri atau Anda sebagai e-style, ya, yang harus Anda perhatikan dalam berbicara dengan orang D, Anda harus menahan diri untuk tidak berbicara terlalu panjang lebar atau terlalu basa-basi, ya. Ini yang harus Anda lakukan, belajar to the point, berbicara intinya aja kepada orang D, ya. Kalau Anda gayanya Anda sebagai orang I, ya. Kalau Anda sebagai orang S, nah orang S kalau Anda berbicara kepada orang D, ya, rubahlah gaya komunikasi Anda dengan pelanggan D. Anda harus lebih berbicara lebih keras dan lebih cepat dan mengambil keputusan lebih cepat. Karena orang S biasanya dia ini ngomongnya lemah lembut dan dia ragu-ragu, dia tidak berani ambil keputusan cepat, ya. Kalau Anda orang C, ya, Anda tunjukkan emosi Anda dalam arti yang positif, ya, karena pelanggan D ingin keputusan dan tindakan. Ini orang C biasanya dia pakai logik dan tidak pakai perasaan, ya. Artinya nggak pakai emosi, ya. Dengan orang D harus ada emosinya juga, ya, dan keputusan tindakannya harus lebih cepat. Karena orang C biasanya juga banyak pertimbangan, main logik dan takut ambil keputusan. Oke, nah itu petunjuk untuk Anda sebagai penjual, ya. Oke, nah kurang lebih itulah yang akan Anda lakukan jika Anda bertemu dengan pelanggan D. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pelanggan tipe I untuk bisa mengetahui sifatnya dan bagaimana menghadapinya. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.